Repot, boleh sambil duduk ya. Kita lihat mawar sampai lagi masuk sayang. Yang ini makin di yang itu bukan bilang apa bu. Ke utara mawar ke utara kemudian boleh sambil duduk. Kita sampai mana? Boleh agak ke sana ya. Hadap kiri, monggo hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri, madep, iwo, madep, mereka pergi ler, utara, enggak, madep, madep bu, berjalan maju 2 langkah, enggak bu, maju 2 langkah, monggo bu, maju boleh, pun tegak-tegak, ini hadap kanan. Boleh dari sisi tengahnya dulu ya. Bu, terus bu. Aku berkira apa kan? Boleh. Ya sebelum kita mulai awal dulu saya berdoa. Berdoa dipersilakan. Kali ini musiknya waktu saya itu selamat ulang tahun, selamat Idul Fitri.
Apa kabar Ibu Bapak? Luar biasa nih saudara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 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 tiga, empat, lima, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 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 tujuh,
selesai. No kompor. Aksi. Ya, lanjut. Baru 12 menit. 12 ya. Siap. Yuk. Agak cepet sedikit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
sedikit. Jadi tadi Bapak Ibu kita lanjutkan yang tadi judulnya adalah etiologi hipertensi. Sama. Yang penting intinya adalah kalau ini snacknya tidak kok snacknya hari ini sudah dapat belum ya. Oh yang diambil darahnya nanti baru dapat. Snacknya itu bukan gorengan, jadi nasi aman lah. Minum air putih Bapak Ibu biar pada saat diambil darahnya nanti bisa. Jadi hari ini seperti lanjutan yang tadi etiologi tentang hipertensi judulnya. Jadi kalau dari cerita dan edukasi atau yang saya aturkan tadi, kira-kira dengan yang mana yang mengakibatkan tekanan darahnya tinggi? Yang mana kira-kira? Selain usia, stres, kurang tidur, susah tidur, makanan. Ya kalau yang hobi ngemil, hobi dahar, hobi jajan ya daharan ya. Bapak Ibu minumnya agak diperbanyak karena biar gampang nanti diambil darahnya ya. Terus apa? Stressing ibu kebanyakan memang stressing ya. Stressing kerjaan rumah, stressing mikir anak-anak, apalagi yang anaknya lebih dari 2 itu wes ya. Sekarang stressing mulia sudah enggak ya, sudah purna semuanya, sudah selesai semua, tinggal mikir cucu. Saya mikir cucu. Ya, jadi etiologi tadi ada dari dalam dan dari luar badan kita. Yang dari dalam ya yang tadi ada penyakit-penyakit yang tiroid. Yang tadi tidak saya sebutkan tiroid ya. Sekarang baru banyak, saya nggak tahu kenapa. Nanti mohon diberi gambaran ke putra-putrinya yang mau menikah. Pada saat hamil harus makan yang garam yang mengandung yodium. Ya, garam yang mengandung yodium. Jadi kalau beli garam itu jangan garam gosok. Ya, garam yang ada tulisannya yodium sekian ppm. Itu ketoknya garam dangdut aja ada. Dangdut itu ya, itu saya juga pakai. Atau kalau mau ya dipastikan atau nanti dibagikan. Ada namanya yodium sekian ppm. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Sekarang ini baru banyak banget pasien muda-muda yang kena sakit tiroid. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang etiologi atau penyebab tekanan darah tinggi banyak, mulai dari pola hidup dari dalam badan kita dan dari luar itu pola hidup, pola makan sudah semua, makanan apa saja sudah, triglycerida tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi sudah. Dan yang dari dalam itu salah satunya adalah tiroid, namanya tiroiditis atau penyakit tiroid. Kalau orang Jawa bilang gondongan, tapi gondong itu ada 2, bukan gondong ya, beda. Kalau gondong itu kalau virus di sini, kalau gondong itu di leher. Ada yang lehernya membesar atau benar. Pak Sunarto sama Gusti Naten, ini sepasangnya harus selalu bersamanya. Gusti Naten sudah di dalam mas. Ya Pak Sunarto monggo harus dijawab dulu. Ya monggo berdua ini selalu kemana-mana berdua. Bisa berdua ya. Jadi kalau gondok itu di leher. Jadi kelenjar gondok ya, kelenjar gondok itu ada 2. Kalau kalian lihat kan ada yang gondoknya besar, tapi nggak ada keluhannya hanya gondok besar. Itu sebetulnya lebih aman karena bisa dioperasi selesai. Tapi kalau ada gondok atau tiroiditis atau tirotoksikosis itu gondok yang beracun, dan ini baru banyak banget anak-anak muda yang kena sakit gondok. Dan ada 2 yang sakit gondok beracun. Kita gambarnya gondok beracun ya. Gondok beracun itu yang tekanan darahnya masih gadis, yang satu usia 26 tahun, yang satu usia 29 tahun. Tekanan darahnya sudah 170/100. Karena efek dari penyakit gondok ini, efeknya adalah kita janggungnya lebih besar. Pada saat datang beliaunya berdua ini begini, tremor, tangannya begini, gerak gini terus saya bilang Mbak, tapi kamu yang hidup. Jadi dia itu kalau bisa sampai tidur sampai kayak bergerak,
sudah saking banyaknya ya. Baru katanya saya sudah langsung waduh pondok ini saya cek ternyata betul saya usuk bisa obatnya ada diusuk dua-duanya diusuk yang satu belum diusuk kemudian ternyata memang tiroidnya tinggi harus diobati pengobatan 1 bulan sudah mulai turun jantungnya sudah bagus ilmunya sudah jauh berkurang jadi beliaunya nggak bisa kerja karena itu nah, itu tekanan darahnya sampai 170 per 100 padahal masih gadis gitu jadi banyak efek banyak yang bisa kita lihat baru ketemu aja sudah kita bisa tahu yang kedua karena sudah banget ini yang kedua yang masih 26 tahun bahkan nanti lama-lama matanya itu bisa kayak nonjol begini apakah bisa kedek bisa agak keluar begitu pernah kalau tidak salah di perapatan moga-moga masih aman beliaunya di perapatan itu ada yang jualan kalau tidak salah ayam dan kaki itu ya pada saat saya mau beli apa gitu ya untuk saya langsung beli ininya beli gorengannya kaki ayam kaki saya lupa sudah berobat sudah dok sudah tahun 8 alhamdulillah sudah tahun 8 tapi belum jadi selama 8 tahun nggak pernah tidur ya gimana caranya kok malam-malam tidur semua ya kalau saya bisa itu kadang-kadang sudah selesai tak balik lagi tak bisa lagi saking stresnya beliaunya itu tapi dia kerja dan baik-baik saja badannya agak kurus karena memang sudah agak banget ya terus kalau semua kerjaan dikerjain semua nanti kalau tidak pekerjaan dan belum jadi dia itu kayak nggak bisa itu sampai 8 tahun saya nggak tahu karena sudah sering saya lewat kok nggak ada saya nggak tahu rumahnya di mana katanya ngontrak rumahnya di area sini jadi penyebabnya apa itu tadi makanya kekurangan hormon kekurangan garam yodium maka nanti kita kalau punya anak cucu keluarga kalau makan pakailah garam yang beryodium karena itu salah satu penyakit darah tinggi yang bisa menyebabkan juga gangguan jantung itu sepele garam kan ada banyak nih ada kalau kita beda yodiumnya indah berapa ppm berapa misalnya ada yodiumnya dan itu harus dikonsumsi terutama pada saat dia hamil karena pada saat hamil nggak pakai itu anak lahir nanti akibatnya seperti tadi dan sangat banyak makanan gurih tanpa garam ya kan itu yang sebetulnya nggak betul karena jadinya kan tadi apa kurang yodium kita gurih pakai MSG beli pakai nggak boleh ikut saya kok nggak jahit aduh Pak Lili sama Bu Erna Pak Lili Pak Lili sama Bu Erna siap aja Mbak Ernanya untuk Pak Lili jadi itu ya kemudian ada kalau penyakit kasih dan lain-lain nggak usah diterapkan itu nanti ambil spesialis saja ya pada saat kita ambil spesialis penyakit dalam nanti kita belajar itu kita kan nggak belajar di sekolah itu ya terus apalagi ya kira-kira ada yang ditanyakan mumpung ketemu saya oh iya sebetulnya banyak Bu, ada di sayur-sayur juga ada, di makanan yang lain ada, tapi yang paling banyak dan cukup itu saja Bu. Ada juga obat minumnya itu, ada sebetulnya. Tapi kan kalau kita nggak sakit dikasih, cukup dari makanan dan dari darah tadi. Gitu. Ada lagi? Terima kasih dokter atas waktunya. Ini sebuah video yang apabila kita itu banyak minum air putih
Tadi kan memang targetnya sehari ada sekian kita dan berat badan. Nah itu kan paling tidak itu kita mesti kan selama mandi. Apakah itu normal? Terus kemudian lagi dokter. Ini apa? Sudah orang yang batuk itu tidak terasa, dia tidak batuk mikir gitu ya, hanya batuk pada suatu saat ketika itu kan kita batuk. Nah itu tidak terasa terus menekan ke bawah. Otomatis kan, kayak gitu. Itu apa menandakan memang organ tubuhnya itu butuh ini. Bisa pulang nggak? Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini memang saya pertanyaan saya ini memang saya naikkan biar yang lainnya tidak mendengar. Jadi memang Bapak Ibu pada saat kita minum banyak, benar normal kalau memang sering pipis nggak apa-apa. Tapi lihat pipisnya pada saat kita pipis itu lihat bening apa tidak. Kalau bening berarti air. Ya, kalau nggak malah nggak keluar ya bahaya juga karena berarti ada gangguan di ginjal. Kalau wes minum rong liter orang pipis kemana itu airnya gitu. Jadi kalau pipis normal, saya pun kalau tidur malam banyak minum mau tidur, nanti jam 1 apa jam 12 bangun pipis udah, nanti bangun lagi jam 4 atau setengah 4 pipis sholat dan lain-lain seperti itu masih normal. Tetap habis bangun, saya bangun aku tetap minum. Siapa begitu, nggak masalah, yang penting air pentingnya. Kemudian kalau kita batuk, ya kalau batuk itu kan perut kita kan menekan ke bawah, otomatis menekan kandung kemih, ya pasti akan pipis. Apakah itu bermasalah? Enggak, memang begitu. Dan yang perlu diwaspadai, yang perlu diketahui memang bahwa apa namanya, badan kita, seluruh organ badan kita ini memang akan berkurang setiap 10 tahun usia kita bertambah, berkurang 10%. Memang iya. Kalau usia misalkan saya 60%, yang bagus tinggal 40%, Bu, saya lakuin ini. Yang 60% sudah kurang bagus. Saya bilang nggak bagus ya, berkurang. Sehingga kita jaga yang 40% itu dengan optimal begitu. Caranya itu kesehatan. Jadi intinya yang penting lagi adalah caranya gimana? Yang perlu kita ketahui bahwa hidup kita itu yang ada 3 hal yang urgent. 1 air, oksigen, nafas, 1 oksigen, 2 air putih, bukan air putih itu air bening, air minum, karena tubuh kita itu 80% dari air. Yang ketiga adalah sinar matahari. 3 hal itu yang paling urgent perlu kita asup di dalam badan kita. Udara, air, matahari. Matahari itu sebetulnya banyak fungsinya. Padahal kita sering banget kalau ada matahari menghindar. Kenapa? Melasma. Kalau saya melasma, Sekaliati, mohon maaf lahir batin. Oh, dia Bapak Ibu, sekaliati, mohon maaf lahir batin. Mahari semuanya, nggih, sampun. Nggih, Pak Nato. Nggih, sami-sami kula sing kata kepaten pangapunten. Nggih, matur nuwun. Alah, malah saya yang lupa ya, Bu. Masuk Sekaliati, mohon maaf lahir batin. Tapi sudah dimaafkan semua ya, Bu. Suratna Mbak Ratna sama Bu Yuliani. Mbak Ratna sama Bu Yuliani. Jadi itu Bu, ya, dan ingat kebutuhan air putih kita berapa? 35 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Ambillah 40 ya sing maksimal. Nek 50 berarti ya 2 liter. Boleh kurang, boleh sedikit, boleh lebih, boleh. 60, ya hitung sendiri. 40, 4, 6, 2,4 gitu. Jadi Bu Sesi, Liati, mohon maaf lahir batin, sehat nggih, semangat ya, nggih, monggo. Nggih, itu nggih, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, satu. Garam Himalaya saya masuk aja. Pak Dokter Yakob menika nggih.
kudune foto karo aku lho Pak ya. Oh iya, siap. Ya, oke. Jadi Himalaya, dalam Himalaya, saya belum melihat komposisinya Ibu. Nanti dilihat itu yang bagian belakang kan ada, saya juga ada, saya tidak tahu. Nanti ada dilihat kalau ada iodinnya itu oke, nggak apa-apa, boleh ya. Yang penting ada iodinnya. Itu penting buat kita soalnya, karena iodin itu efeknya ke tiroid. Kita kalau kurang iodin, tiroid kita bermasalah. Tiroid itu fungsinya untuk metabolisme badan. Kalau tiroidnya berkurang kita lemas istirahat. Kalau tiroidnya kelebihan kita terlalu overload gitu. Harus normal. Maka benar keseimbangan yang namanya dikatakan saya seimbang. Seluruhnya seimbang di dalam badan kita itu ada banyak hal. Saya itu kadang-kadang kalau ngomong dari ambayo pokoknya di dalam badan kita, tubuh manusia itu kan terdiri dari banyak mineral. Mineral dalam tubuh kita, misalkan contohnya apa ya? Contohnya kalium. Di dalam badan kita ada sekian miligram, ada patokannya. Kalau dia lebih, maka akan berakibat contoh kalau kelebihan dia akan spasme. Maksudnya gitu. Kalau kurang berarti kita termasuk itu. Kalau dia kolesterol itu hanya sekian berapa? 160 sampai 200 dia jadi penyakit, kekurangan dia tidak baik, kan gitu. Gula itu paling tidak antara berapa? 10-15 pada saat puasa sampai 130 habis makan. Lewat itu kalau kurang lemes, pingsan, simpul, senaput, koma. Kalau kelebihan bisa koma kan gitu. Jadi yang sedang saja. Maka belum bisa di agama kita. Kalau kita makan jangan sampai pada saat sudah cukup sudah biarkan ada udara di atasnya. Kan gitu. Gitu ya. Oke. Sudah? Ya. Terima kasih. Ya Allah.